Pemirsa, pemerintah menunda lagi pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Rencananya ASN akan pindah secara bertahap pada tahun 2025. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi dan lembaga pada pemerintahan Prabowo, mengingat terdapat penambahan jumlah kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, pada tahun 2026, pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang jumlah ASN yang akan pindah dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur di IKN, seperti jumlah kantor, kementerian, lembaga, hingga jumlah hunian ASN. Hingga kini, peraturan Presiden mengenai pemindahan ASN ke IKN Nusantara belum ditandatangani oleh Kepala Negara. Dengan demikian, jadwal pasti pemindahan masih menunggu keputusan resmi dari Prabowo Subianto. Perlu dilakukan penyesuaian kembali agar kebijakan pemindahan sejalan dengan perubahan struktur organisasi dan prioritas strategis dari pemerintahan ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu pimpinan Komisi 2, pada tahun 2026 kami akan melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional. Pemirsa, hari ini lebih dari 55.000 calon mahasiswa mengikuti UTBK SNBP di Pusat UTBK Universitas Indonesia. Dari sekitar 860.000 peserta, memperebutkan hanya sekitar 259.000 kursi PTN. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes di Pusat UTBK UI diikuti 55.213 peserta. Peserta tersebar di kampus UI Depok, UI Salemba, Politeknik Negeri Jakarta, dan Polimedia. UTBK diselenggarakan di 74 pusat UTBK PTN dan SB Pusat Informasi Teknologi PTN. 9 lokasi di pulau terluar seperti Karimun, Mentawai, dan Natuna. UTBK berlangsung hingga 3 Mei. Kenaikan harga emas logam mulia masih tak terbendung. Harga emas antam kembali naik, dibuka di angka Rp2.039.000 per gram. Tren kenaikan harga emas masih berlangsung. Emas logam mulia antam naik Rp23.000 dari harga kemarin Rp2.016.000 per gram. Harga emas di butik emas logam mulia antam hari ini dibuka di angka Rp2.039.000 per gram. Sementara harga emas antam di Pegadaian mencapai Rp2.125.000 per gram. Namun harga emas kemudian terkoreksi menjadi Rp1.991.000 per gram. Kenaikan harga ini didorong sentimen pasar global yang masih belum menentu. Harga emas yang terus naik membuat masyarakat berburu emas untuk investasi. Masyarakat ramai mendatangi butik emas Antam untuk membeli emas logam mulia. Butik emas Antam di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur kembali ramai oleh masyarakat yang hendak membeli emas logam mulia. Setelah sempat menembus harga di atas Rp2 juta, bahkan mencapai Rp2.039.000 per gram pada pembukaan pagi ini, minat masyarakat membeli emas semakin besar. Sejak pagi telah terjadi antrean pembeli di butik emas Antam Pulau Gadung. Emas logam mulia yang diminati kebanyakan berukuran 3, 5, dan 10 gram. Tren kenaikan harga emas juga mempengaruhi perdagangan di sentra penjualan emas dan perhiasan Cikini, Jakarta Pusat. Pembeli cenderung mencari emas logam mulia batangan, namun akibat persediaan atau stok di tempat penjualan resmi terbatas, membuat masyarakat memburu emas batangan di toko-toko emas atau sentra penjualan emas dan perhiasan.
Kenaikan harga emas juga membuat penjualan emas perhiasan ikut naik untuk dijadikan alat investasi. Pemirsa, dalam kegiatan tanam raya di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gerakan Indonesia Menanam atau Gerina. Prabowo meninjau langsung pengembangan 105.000 hektar lahan rawa yang kini disulap menjadi sawah produktif menggunakan teknologi pertanian modern termasuk drone penebar benih. Prabowo mengungkapkan bahwa proyek ini ditargetkan akan menaikkan produksi padi di Sumatera Selatan dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton per tahun atau naik 25% hanya dalam 1 tahun. Melalui Gerina, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia tidak hanya menuju swasembada pangan, tetapi juga menjadi penyokong kebutuhan pangan dunia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kawasan perbelanjaan Mangga 2 yang berlokasi di Jakarta Utara tengah menjadi sorotan Amerika Serikat dan dituding sebagai pusat barang bajakan. Meski demikian, Mangga 2 masih ramai dikunjungi oleh para pembeli. Meski disorot sebagai salah satu pusat perdagangan barang bajakan oleh Amerika Serikat, pusat perbelanjaan Mangga 2 masih ramai dikunjungi pembeli. Tak sedikit warga datang ke Mangga 2 untuk membeli barang yang dijajakan seperti tas, baju, dan sepatu merek-merek ternama luar negeri dengan kisaran harga mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Salah satu karyawan kios mengaku tak khawatir dengan tudingan Amerika Serikat. Pasalnya hingga kini masih banyak pembeli yang berbelanja di Mangga 2. Ini masih banyak ya? Masih. Rata-rata orang Cina ya ke sini. Rata-rata mayoritas orang Cina ke sini. Orang China sih. Sama orang-orang yang menengah ke bawah juga kesini nggak sih, Mbak? Oh, ada. Kadang lebaran kemarin juga ada. Enggak sih. Kalau aku sih karyawan nggak ada masalah aja ya. Kita kan di sini juga sama-sama nyari uang aja gitu. Kalau masalah barang-barang itu kan itu bos ya yang punya di sini, kita juga nggak tahu. Sebelumnya, pusat perbelanjaan Mangga 2 masuk dalam daftar hitam pemerintahan Amerika Serikat sebagai pusat penjualan barang palsu dan sarang bajakan. Hal ini tertuang dalam laporan tahun 2025 National Trade Estimate yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat USTR. Dalam laporan ini, AS menilai pembajakan hak cipta dan pemalsuan merek masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Masalah ini tak hanya terjadi secara online, tapi juga di pasar fisik seperti di Pasar Mangga 2. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, harga minyak mengalami lonjakan hampir 2% pada Selasa 22 April 2025. Terdorong sanksi baru Amerika Serikat terhadap Iran dan pemulihan pasar saham setelah penurunan tajam di sesi sebelumnya. Harga minyak Brent naik 1,8% menjadi 67,44 dolar Amerika per barel. Sementara itu harga minyak West Texas Intermediate untuk Mei menguat 2% menjadi 64,32 dolar Amerika. Untuk harga minyak WTI untuk Juni yang lebih aktif diperdagangkan juga naik 2% dan ditutup pada 63,47 dolar Amerika per barel. Adapun pada hari Selasa, Amerika mengeluarkan sanksi baru yang menargetkan Raja LPG Iran dan pengiriman minyak mentah serta jaringan perusahaannya.